A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terus-menerus memberikan kepada kita setiap paginya lembaran putih, ya, lembaran baru yang dengan itu kita bisa merencanakan, memperbaiki, memperbagus, memperbanyak amalan-amalan kita. Dengan harapan amalan-amalan hari ini akan menjadikan bagian kemudahan, keberkahan untuk hari-hari esok. Ibu-ibu rahimakumullah, kemarin kita sudah bincangkan ya, tentang hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban, ya, pertanggungjawaban yang mendasar ya kepada setiap manusia ya. Kita berbicara tentang sisi suami ya. Maka kita lanjutkan ya sekarang tentang kenapa ya, kenapa tanggung jawab itu ada di tangan suami. Allah bebankan ya, bebankan tanggung jawab dalam lingkup yang kecil ya di keluarga itu dalam poin-poin syariat itu ada pada suami ya. Maka kita perhatikan, kita menuju dulu landasan berpikir yang menyebabkan kita bisa lebih mudah untuk bisa menerima ya, lebih lapang ya, menerima tentang fungsi dan peran yang Allah tetapkan kepada manusia. Yang pertama, secara umum manusia itu diciptakan ya sebagai abdillah, hamba Allah ya. Semua laki perempuan ya itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Maka bagian yang terpenting dari pengabdian itu adalah ibadah. Bagian yang terpenting dalam pengabdian itu adalah nilai ibadah. Nah, nilai ibadah itu yang kemudian akan terwujud dalam bentuk sikap ya, terwujud dalam bentuk sikap ya, sikap takwa ya, yaitu sikap berhati-hati ya, berhati-hati dalam menyempurnakan perintah-perintah ya. Maka orang yang bertakwa itu orang yang semakin hari semakin punya perhatian ya, perhatian yang besar. Kenapa ya? Karena tadi kita tuh harus melakukan sesuai dengan perintah ya, atau tidak ada larangan, kemudian melakukan sesuai cara ya. Salah satu contoh yang mudah itu begini. Kita itu masuk masjid, kita masuk masjid. Mau sholat di bagian mana? Ya, kita kepengen sholat di tengah-tengah karena lapang ya, atau ke depan atau ke belakang sekali. Nah, itu nyangkut sikap takwa.
Ya, sikap kehati-hatian kita, di mana kita melaksanakan sholat itu agar dengan itu tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan orang yang nanti masuk, gitu ya. Tidak sekedar yang penting saya sholat di masjid, enggak. Ya, itu namanya sikap takwa itu gitu, punya kehati-hatian ya dalam pelaksanaan. Nah, kenapa ini menjadi penting ya? Menjadi penting yang harus difahami. Karena ternyata dengan proses manusia itu menjadi takwa, itu Allah kepengen manusia memunculkan garis-garis yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Yang pertama, orang yang takwa, yang punya sikap takwa dari ibadah-ibadah yang dilakukan, itu yang pertama mendapatkan rahmat. Rahmat itu penting ya. Kenapa sampai dikatakan kalau toh kita itu masuk surga itu bukan semata-mata karena banyaknya amal kita, namun karena rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu ya. Nah, jadi rahmat itu bagian penting yang Allah perintahkan kepada kita agar kita bisa menurunkannya ya dengan sikap-sikap takwa. Kemudian yang kedua, furqan. Ya, furqan. Furqan itu pembeda. Orang tuh kalau suasananya sudah suasana rahmat, suasana rahmat tuh ya kalau bahasa yang mudah ya suasana yang nyaman lah ya, penuh cinta dan kasih sayang, suasana yang mudah menyenangkan untuk selalu berbuat baik. Contoh begini, ada orang itu ya, saya contohkan dulu, saya pernah baca ada seorang zaman dulu ya, seorang penjual minyak di Jakarta, penjual minyak tanah, dia pakai dorongan. Ya, dorongan itu. Ya, nah dia itu setiap kali berjualan dari pagi itu, ya. Maka kemudian dia lihat jam, oh sudah jam 11, maka dia berhenti nyari musola, nyari masjid. Nanti waktu asar juga begitu, ya. Maka sampai kemudian dia katakan 6 tahun berjualan di Jakarta itu tidak pernah ketinggalan sholat jamaah di masjid. Nah, itu rahmat. Rahmatnya besar itu. Rahmat besar itu memudahkan dia asal lihat jam. Itu ada durasi yang cukup lama untuk bisa menyempurnakan ibadah itu. Nah, kalau rahmatnya kecil itu tadi ya, ngelihatnya jam itu, nek ndak mepet wis kelewat. Ya. Banyak itu, dan itu banyak terjadi di ibu-ibu ya. Kita sudah wah ngapa-ngapa urusan gitu ya, karena nggak konsen tadi, nggak hati-hati, nggak konsen pada waktunya. Ngeliatin jam itu sudah jam 2, jam 2:04. Walaupun juga pakai kalimat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa belum sholat duhur misalnya? Ya, nah itu, dan itu setiap hari, ya setiap hari itu namanya rahmatnya kecil. Ya. Pada beberapa hal ya. Yang penting itu tidak menjadi mudah ya, dan tidak menjadi hal yang cepat bisa dilakukan, ya, menyenangkan. Ya, itu bagian rahmat itu gitu. Ya, jadi ketika rahmat itu turun, maka kemudian akan muncul furqan. Furqan itu isyarat, ya, pembeda namanya, isyarat yang menjadikan seseorang itu lebih mudah menentukan ya, menentukan kebaikan. Jadi dalam hatinya itu ada, oh ini baik apa tidak gitu ya. Itu menjadi mudah. Kenapa? Karena lingkungannya memang sudah lingkungan yang penuh rahmat. Dia sering dipermudah oleh Allah berbuat baik, dipermudah oleh Allah untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Sehingga isyarat hatinya itu lebih tajam ya untuk mengatakan ya, kalau ada orang ya sudah adzan ya. Sudah adzan ya, ya dia kan ada lihat, kita tuh lihat film, lihat televisi sinetron ada adzan, enake iki dirampung kesek ya, apa kemudian kita ambil air wudhu ya, itu masih bingung itu ya, furqannya namanya tipis, itu furqannya tipis. Orang itu kalau sudah punya pembeda tahu ya, tahu di mana. Kalau seorang anak juga begitu. Dipanggil orang tuanya, apapun yang dikerjakan, itu sholat sunnah saja suruh meninggalkan. Ya, itu namanya furqan. Ya. Nah, kadang-kadang kita itu tadi tidak tepat. Ya, tidak tepat. Dan furqan itu kalau kemudian berlatih dalam kondisi ketakwaan yang bagus setelah turunan rahmat, orang yang furqannya lemah itu nek bahasa Jawanya bingungi.
Kayak Kabayan ya. Kayak Kabayan tuh didapat undangan sana sama sana. Tengah-tengah mau ke sana, apa ke sana ya? Terus kemudian ke sana, kemudian ke sana. Maka sana terlambat itu namanya minggu. Tidak pernah tepat. Bahkan bahasa Furqan itu oleh Abu Bakar menyatakan amal yang tidak dilakukan pada waktunya itu tertolak. Artinya nilainya sangat kecil. Ya bahkan kadang-kadang tidak bernilai ya, tidak bernilai. Contoh begini. Ini ibu-ibu nih. Ibu-ibu tuh kalau lagi menstruasi, itu banyak yang WA saya. Bu Diah kalau lagi menstruasi kayak begini itu boleh baca Quran apa tidak? Ya, udah diterangkan terus itu ada dua pendapat ya. Ada yang membolehkan, ada yang kemudian sebaiknya tidak. Tapi itu ya, pertanyaan tuh muncul kalau lagi menstruasi. Kalau pas tidak menstruasi ya enggak baca, ya. Artinya setan itu memang pada orang-orang yang tidak punya Furqan yang kuat itu setan akan memunculkan banyak keraguan ya sehingga lama dalam memutuskan ya apakah kita akan melakukan kebaikan atau tidak ya. Kenapa Furqan itu penting ya? Maka ayatnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'alakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Disampaikan orang beriman ya, orang bertakwa ya, itu dia diberikan Furqan. Orang itu sudah diberikan Furqan ya, maka dia akan ditutup kesalahannya karena apa yang dilakukan itu selalu tepat dan kemudian diberi balasan yang lebih. Itu Furqan ya, sehingga orangnya tepat ya, strategis, produktif. Kemudian yang ketiga barokah. Itu kalau tulisan Arabnya barokat ya. Dapat kebaikan yang banyak. Karena nggak muter-muter ya. Orang itu sebenarnya ya kalau kita habis sholat kemudian wirid kan 2 menit, nggak ada 2 menit kan. Subhanallah ya. Alhamdulillah itu kan 100 kali. Kalau hitungan detik berarti kan 120 ya, itu 100 detik. Sebentar saja. Cuman karena kadang-kadang itu tidak Furqan jadi ya tidak barokah. Ya. Wirid ndak ya gitu malah lama nanti ya. Kita ngalamun dulu habis sholat ngambil HP dulu, kemudian apa dulu nggak selesai. Akhirnya nggak wirid karena sudah dipanggil suaminya. Maka kemudian yang timbul masalah kemudian wah aku belum wirid wes dipanggil belum anak-anak rewel ya karena tidak segera melaksanakan ya. Nah barokah itu orang yang Furqan selalu tepat dalam mengambil amal, dalam mengambil menyesuaikan situasi, itu dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak ya, akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Barokat itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dari kita melatih diri kita menjadi disiplin ya. Banyak kalau dalam bahasa urutan yang sering kita sampaikan itu ya, misalnya kita itu kemudian sholat malam, sholat subuh, kemudian wirid ya, wirid al-maksurat atau kemudian wirid Quran mulai dari kita ar-Rahman, kalau hari Jumat dimulai dari asas jidah, kemudian ar-Rahman, kemudian waqiah, kemudian al-mulk ya. Itu sebentar 10 sampai 1/4 jam, tapi kalau kemudian tidak dilakukan terlatih urut begitu ya hilang semua. Kita lama-lama orang yang tidak mendapatkan barokah itu nyari waktu sulit. Mau boro-boro nyari waktu untuk membaca Quran, megang Quran itu loh ya. Kita tuh kalau pengen megang Quran ini keteliso sampai di mana kan gitu ya. Nah itu bagian-bagian yang perlu kita pahami dari barokah itu ziyadatul khair ya. Ada saja setiap hari yang pengen kita tambahkan. Kemudian yang keempat rezeki, orang yang berkah selalu menambah kebaikan, maka Allah akan tambahkan kepadanya rezeki. Rezeki yang di sini itu bukan rezeki yang digariskan, ya, tapi rezeki yang min haitsu la yahtasib, rezeki yang selalu datang tidak terduga sebagai balasan dari amal-amalnya. Sering disampaikan oleh ulama, rezeki itu berbanding lurus dengan kebaikan yang kamu lakukan. Kebaikan itu 1 bentuknya ibadah, 2 bentuknya muamalah, 3 bentuknya dakwah. Ya, punya ghirah menunjukkan untuk kebaikan tadi. Ya, jadi itu rezeki yang di situ adalah rezeki yang ditambahkan Allah tanpa diduga. Kenapa ya? Karena bagian takwanya tadi. Kemudian yang keempat,
oleh Allah selalu diberi jalan keluar. Ya, jalan keluar. Orang itu jangan bilang paling enak hidup itu tidak punya masalah. Tidak. Yang paling enak hidup itu selalu ditemukan jalan keluar, sehingga hikmahnya itu banyak. Ya. Maka kalau dalam bahasa orang itu jangan tanya sama orang pertanyaan, kamu capek enggak? Itu pertanyaan yang tidak cerdas. Kenapa? Karena semua orang capek. Mau dia beramal banyak mau tidak ya capek. Wong enggak ngapa-ngapa juga capek ya. Nah, makanya kita tuh kalau milih, ya Allah moga-moga tidak diuji, itu sebuah kata yang tidak cerdas dan jelas tertolak. Wong sunatullahnya diuji. Maka kita disuruh memohon oleh Allah untuk dikuatkan dalam ujian dan selalu diberi jalan keluar. Nah, jalan keluar itu ya tadi suasana yang kita berlapang dada. Hadisnya kan menyatakan begini, kalau kamu tuh diuji oleh Allah. Kemudian kamu berlapang dada. Oh ya, semua ketentuan itu dari Allah. Berlapang dada. Ya, artinya menerima bahwa Allah menguji itu bukan Allah salah atau keliru atau menganiaya, bukan. Ya, berlapang dada. Lalu ridho pada ujian Allah, maka Allah ridho padamu dan dibukakan semua jalan. Sebaiknya ketika kamu itu diuji dan kemudian kamu merasa sempit hati, kemudian kamu itu tersinggung, kamu marah, kamu murka, maka Allah murka padamu dan ditutup seluruh jalan. Itu sebabnya kenapa orang itu hidupnya mereka merasa penuh masalah, enggak selesai-selesai. Acara yang satu belum selesai disusul dan sebagainya sampai tidak tahu dari mana asalnya, ya kesusahan-kesusahan yang ada itu. Nah, Ibu-ibu rahimakumullah, jadi dimaksudkan seseorang diciptakan itu untuk menjadi abdillah itu agar menghasilkan kebaikan-kebaikan yang banyak dalam kehidupan dengan segala fasilitas yang telah ditetapkan kepadanya, ya. Jadi masing-masing orang itu memang dibuat berbeda. Untuk apa? Diuji apakah dia tetap dalam kebaikan atau tidak. Kemudian yang kedua, bahwa diciptakannya manusia itu adalah ada sebagian Allah ya yang ditunjuk sebagian dari yang ditetapkan Allah itu ditunjuk sebagai khalifah. Ya, untuk itulah maka laki-laki yang menjadi bagian besar didudukkan sebagai khalifah, maka pada bentuk yang paling kecil sebagai qawam, pemimpin di rumahnya. Ya. Khalifah itu tugasnya satu menggali dan mengasah potensi. Ya, jadi dia menggali dan mengasah potensi. Kemudian yang kedua mengembangkan diri, mengembangkan potensi semua yang ada di sekelilingnya. Yang ketiga memakmurkan. Jadi sesuatu yang dikembangkan itu harus sampai menghasilkan sesuatu yang kemudian punya nilai lebih. Nilai lebih itu bisa dirasakan oleh banyak. Itu yang disebut sebuah karya. Jadi orang yang menggali, mengasah potensi, mengembangkan tuh sampai dia bisa memberikan banyak karya. Karya itu sesuatu yang ketika seseorang melakukannya, maka dia akan menjadi bagian pada generasi-generasi berikutnya. Karena itu memberikan peluang-peluang kebaikan yang besar. Kemudian yang terakhir, menegakkan keadilan. Ya. Maka ada satu kata yang kita ambil dari sini ya, dalam filosofi kehidupan itu dikatakan, mas'uliyatul Islam itu lebih kuat posisinya dibanding cinta dan kasih sayang. Jadi dalam konteks khalifah, dalam konteks kepemimpinan, itu ada filosofis bahwa mas'uliyatul Islam itu kedudukannya lebih kuat daripada cinta dan kasih sayang. Itu yang sekarang kemudian dikacaukan oleh banyak cerita, entah itu cerita bentuknya sinetron, entah televisi, entah novel gitu, seolah-olah cinta dan kasih sayang itu adalah segala-galanya yang harus diraih ya. Sampai ada kata-kata kalau orang lagi jatuh cinta itu tai kucing rasa coklat. Nah, saya tetap tidak mau ya. Orang yang bisa melampaui ya, berenang ya, berenang-renang ya. Berenang-renang dulu ya kita, kemudian baru mencapai hal yang itu. Ya itu sampai begitu. Padahal tidak. Filosofi hidup itu dikatakan bahwa mas'uliyah, tanggung jawab. Ya. Apalagi dalam penegaan yang fitrah secara islami, yaitu menjadi bagian yang jauh lebih penting bahkan dari cinta dan kasih sayang. Contoh, ya. Ketika kita mendidik anak, salah satu hal yang penting daripada proses kehidupan manusia itu beribadah, sujud.
Maka Allah sampai perintahkan ya, ketika anakmu itu sudah berumur 7 tahun dan dia tidak mau sholat, maka diperkenalkan untuk dipukul. Itu yang dinamakan mas'uliyah. Islam itu lebih tinggi kedudukannya. Jadi jangan sampai karena cinta dan kasih sayang berlebihan mas'uliyahnya hilang. Mas'uliyahnya hilang. Contoh ya. Ada keluarga itu punya anak laki-laki hanya satu. Hanya satu. Ya sehingga dia merasa bahagia, bersyukur bahagia sedemikian sangat mencintai anaknya. Namun tidak menegakkan mas'uliyah baik bapaknya maupun ibunya, mas'uliyah di dalam keluarga. Nah, akhirnya anak itu ya memang tidak terkontrol. Nah, pada zaman sekarang anak itu sering lihat blue film ya, film-film yang bentuknya cinta, kasih sayang dan sebagainya. Sedemikian rupa setiap hari itu sekarang nggak usah ke gedung film, semua bisa dilihat, ya semua bisa dilihat. Maka akhirnya secara manusiawi dorongan setan yaitu membentuk dia kepingin seperti itu juga. Seperti itu juga. Dia kepingin melakukan atau apa namanya ya, kalau dalam bahasa kita hubungan badan. Karena dia tidak mungkin kepada orang tidak berani, maka dia memaksa ibunya ya, untuk melakukan bersamanya. Dengan ancaman kalau ibunya tidak mau, maka dia bunuh diri. Ya, bayangkan. Itu bagian yang mas'uliyah itu sudah rontok. Cinta dan kasih sayang yang diunggulkan sedemikian rupa itu merusak semua tatanan. Ya, ketika mas'uliyah itu sudah rontok, ya, maka banyak hal yang akan rusak. Itu cara berpikirnya rusak, itu sudah tidak bisa, akhlaknya rusak dan sebagainya. Ibunya itu karena merasa dia tidak mungkin kehilangan anaknya kalau bunuh diri, akhirnya ibunya melayani apa yang diminta anaknya. Ya, kita bayangkan lanjutannya akan lebih rumit lagi, ya, akan lebih rumit lagi. Itu tadi salah satu yang saya ingatkan bahwa filosofi kehidupan itu memberikan gambaran kepada kita bahwa mas'uliyah, tanggung jawab untuk menegakkan ya sebuah hukum itu menjadi lebih kuat ya dibanding cinta dan kasih sayang. Kemudian yang dimaksudkan itu adalah konsentrasi pada hukum yang harus ditegakkan ya. Yaitu memang bagian, maka sampai dikatakan itu memang harus dibahas serius ya. Kecuali dia memang tidak menganggap kehidupan itu nanti ada yang kekal. Bahwa ketika seorang istri dan anak perempuan itu tidak menutup aurat, maka bapaknya sudah itu akan mendapatkan jatah siksaan yang pedih di neraka ya. Kalau bahasa kasih sayang begini, demi cintaku pada istri dan anakku, maka aku rela insya Allah disiksa di neraka. Malah insya Allah itu ya maksudnya ya. Nah itu tadi tidak memahami bahwa hidup Allah menciptakan itu agar manusia itu memahami bahwa tegaknya ya hukum-hukum yang diberikan Allah kepada kita itu sesungguhnya untuk menumbuh kembangkan potensi manusia sampai mencapai kebahagiaan, bahkan kemudian mewariskan banyak kebaikan yang akan menumbuh suburkan ya bumi. Kenapa? Karena orang yang beriman kemudian bertakwa, maka Allah akan berkahkan, menurunkan berkah dari langit dan bumi. Ya, namun suasananya kan tidak seperti itu. Ada sinetron, ada film, ada novel itu menggambarkan bahwa tidak semua orang baik itu bahagia. Itu yang kemudian menjadi masalah. Ya, jadi dua hal itu harus difahami. Kenapa kemudian suami itu justru disuruh konsentrasi pada pertanggungjawaban syariat. Ya karena memang filosofi hidup itu begitu itu. Ya, jadi yang namanya nikah itu bukan memadu cinta, tidak sekedar memadu cinta. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa menanam dan menumbuh kembangkan kebaikan. Nah, maka sampai seperti yang kemarin kita bicarakan ya, beban tanggung jawab suami. Kenapa ada ketetapan dan ketentuan beban tanggung jawab bagi suami? Ya. Kenapa? Ya karena tadi sisi kekhalifahan, kepemimpinan itu harus dibangun. Ya, harus dibangun. Jadi dia itu harus diasah, kemudian dilatih, dibangun ya sedemikian rupa sehingga setiap laki-laki itu muncul kekowamannya, kepemimpinannya ya.
Karena orang yang punya jiwa kepemimpinan itulah orang yang bisa menjadikan orang di luar dirinya itu jauh lebih baik dari dirinya. Itu yang untuk menjaga kelangsungan, ya, kelangsungan kehidupan yang tertata. Nah, kita kembali beban tanggung jawab suami. Yang pertama memastikan ya hubungan dengan Allah, ya, hubungan dengan Allah itu baik dan lancar. Itu yang pertama. Ya, karena itu penting, yang akan dinilai, yang akan ditanyakan pertama kali dalam kehidupan seseorang itu adalah sholatnya. Dan seorang suami ya itu akan ditanya ya hubungan dengan Allah, ya, hubungan dengan Allah. Itu baik dan lancar. Nah, hubungan dengan Allah itu ibadah ya. Itu yang akan ditanyakan oleh suami, yang ditanyakan kepadanya ya. Itu satu dirinya. Hubungan dengan Allah itu yang ditanyakan adalah dirinya. Sampai bisa mencapai apa-apa tidak. Kemudian yang kedua keluarga suami. Di sini saya sebutkan ibu, adik atau kakak perempuan karena memang dia kalau bapaknya sudah ada dia mengambil alih yang laki-laki ya. Kemudian kerabat. Kenapa kerabat? Karena itu terhubung dengan ayahnya, ya. Jadi kalau nanti ayahnya sudah tidak ada, maka termasuk ibadah keluarga ya, itu menjadi tanggung jawabnya. Dia akan ditanya, apakah dia juga ikut mengarahkan atau menegakkannya, ya. Hubungan dengan Allah. Karena pada kaidah kehidupan begini, orang itu tidak selalu bisa ya kita menyenangkan orang lain. Yang penting bagaimana hubungan kita dengan Allah itu terasa nyaman dan menyenangkan. Itu penting dalam hidup itu ya. Karena itu adalah ikatan yang utama ya. Ikatan yang utama yang akan menghasilkan takwa, menghasilkan garis-garis yang menguntungkan dalam hidup ya. Jadi yang ditanyakan padanya itu tentang dirinya, keluarganya, keluarga suami, kemudian istri, anak, orang-orang yang berada pada tanggungannya ya, maksudnya ada pembantu, barangkali ada pegawai ya. Kemudian yang ketiga lingkungan masyarakat itu juga ditanyakan ya. Berat memang ya. Makanya kita itu laki-laki itu akan mendapatkan keuntungan yang besar manakala ya keluarganya ya, dirinya sudah sholat, keluarganya itu juga orang yang baik ya. Istrinya juga orang yang solehah, anaknya sudah dididik istrinya untuk tunduk ya. Sebagian orang-orang yang tergantung berada pada lingkungan masalah Jabar itu mendapatkan keuntungan yang besar. Kenapa ya tadi? Nanti akan ditanyakan semua. Nah pertanyaannya ketika istrinya 2 maka dia juga akan ditanya pada 10 hal tadi. Ya, ujiannya itu menjadi lebih banyak. Memang kalau ujian yang banyak itu kemudian dijawab dengan baik barokahnya lebih besar. Iya. Ya. Istrinya lebih banyak benar ya itu menjadi banyak. Yang jadi masalah itu kalau salah dia akan diuji banyak juga. Ya. Jadi sebenarnya yang mempertaruhkan apakah kemudian dia kepengen mendapatkan kenikmatan, keberkahan yang besar itu laki-laki. Kalau istri itu gampang, hanya ditanya suaminya. Dia ditanya hubungannya dengan Allah, itu yang ditanyakan hanya sholat dan puasa Ramadan. Karena itu seorang istri sholat wajib dan puasa Ramadannya bagus ya. Taat pada suami, menjaga keluarga suami sudah dia langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Bahkan suami ridho dengan itu sudah selesai. Kalau laki-laki itu memang pertanyaannya banyak karena memang dia masing-masing orang itu mewakili sebagai khalifatullah ya. Jadi memang tidak gampang ya. Sudah tidak gampang, tidak mau menerima beban itu ya tidak bisa ya. Jadi tadi satu, memastikan hubungan dengan Allah baik dan lancar. Jadi harus dipastikan semua. Jadi tidak boleh bilang begini, ketika istrinya ibadahnya tidak bagus. Salah satu bentuk, sudah sering saya sampaikan, ibadah kepada Allah itu indikasinya dari apa yang kita lihat. Seorang istri itu yang ibadahnya bagus, indikasinya hormat dan ketaatan pada suaminya bagus. Kalau kelihatannya ibadahnya banyak, doanya banyak, amalnya banyak, tapi ya bagaimana yang dia lakukan kepada suaminya itu kurang bagus, kepada kerabat suaminya kurang bagus, itu sholatnya nilainya rendah. Demikian juga laki-laki.
ketika kemudian dikatakan sholatnya bagus, itu manakala Allah mempermudah dia melaksanakan bertanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan yang dibebankan kepadanya. Ya. Kemudian yang kedua, mencintai Rasul dan sunnahnya. Ya. Mencintai Rasul dan sunnahnya. Ya. Disampaikan kalau dalam bahasa sholawat ya, kalau kamu itu memperbanyak sholawat, maka Allah akan memberikan suasana bahagia dan gembira di hatimu. Ya. Kenapa? Karena itu mendoakan Rasul. Dan malaikat mengamini, semoga demikian juga dengan kamu, berada dalam ketundukan, berada dalam keberkahan ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu menjadi penting. Kenapa? Karena ketika seseorang itu mencintai Rasul dan sunnahnya sebagai bukti kecintaannya kepada Allah, maka Allah akan memberikan ke dalam dadanya kecintaan yang besar. Dan cinta yang besar, mahabbah yang besar itulah yang kemudian akan menjadi kekuatan untuk mempertahankan selalu bisa berbuat baik, walaupun diuji dengan berbagai hal. Maka kebaikan itu akan tetap terpancar dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, menegakkan hukum-hukum yang benar. Di mana? Ya dalam dirinya, dalam keluarganya, di istrinya, anaknya, orang-orang yang bergantung pada lingkungan masyarakat itu akan jadi pertanyaan. Dipertanyakan kepada seorang laki-laki. Makanya akan berat sekali kehidupan sekarang itu karena banyak sekali laki-laki yang bahkan tidak memahami untuk dirinya saja apakah dirinya itu sesuai dengan apa yang dihukumkan Allah kepadanya, itu saja masih banyak yang ya katakanlah tidak peduli apa bedanya ya. Kalau memang aku tuh ya dianggap tidak beres dalam hidup ya kenapa dihidupkan, begitu kata mereka. Ya, dan itu sangat tidak cerdas karena orang itu sebenarnya ketika diberi kesempatan hidup, dia diberi kesempatan untuk berkarya. Ya. Dan ternyata Allah membuat dalam hati seseorang yang namanya kebahagiaan itu adalah orang yang bisa memberikan karya, bahkan karyanya itu akan bisa memberikan banyak kebaikan dan kebahagiaan pada orang lain. Maka dia tidak akan bisa. Salah satu contoh, ada seorang pengusaha yang sedang mencari arti bahagia. Seorang pengusaha ya, yang sedang mencari arti bahagia. Maka kemudian dia berkumpul teman-temannya. Kan iklannya gitu. Kalau kita sudah umur ya, maka bagaimana perasaan bahagia itu ketika kita berkumpul dengan teman-teman lama, reuni ya, sehingga kemudian kita bisa bersama-sama mengungkapkan kebahagiaan. Ada juga yang kemudian dia kemudian ke tempat makan, mau traktir semua orang, semua hal kesenangan, jalan-jalan ya. Jalan-jalan mau ke Korea, ke Eropa, ke Amerika, terus dia lakukan. Dan dia belum bisa menemukan kebahagiaan yang dia maksudkan. Suatu saat temannya bilang begini, kamu kepengen merasakan bahagia, ikut aku. Dia diajak ke Palestina. Dan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana perjuangan anak-anak Palestina. Anak umur 7 tahun, 6 tahun, 9 tahun itu banyak itu ratusan, bahkan ribu yang kehilangan kaki, tangan, dan mereka tetap bersemangat. Mempunyai nilai-nilai kehidupan yang sedemikian rupa. Ya. Maka dia ke sana. Terus dibilang sama temannya, kalau kamu mau belikan mereka kursi roda. Maka dia berikan kursi roda yang ada remote-nya itu karena sudah tidak bisa. Tangannya untuk ini 100 biji. Dia pakai kursi roda. Dan dia melihat anak-anak itu kemudian bisa jalan kembali. Anak-anak ke situ dengan riang mereka berjalan bersama-sama, semua bersorak dan gembira. Rasanya hatinya itu membuncah. Dan ketika ada salah satu anak mendekati dia mengatakan begini, bolehkah saya melihat sejenak wajah Bapak? Oh iya, jadi anaknya itu ngikuti bapak itu, ya, terus ngikuti. Maka bapaknya itu mengatakan begini, ada apa? Kamu minta sesuatu, ada yang kurang, katanya. Maka anak itu mengatakan, saya kepingin melihat wajah Bapak dekat. Kelak kalau saya di surga, saya akan cari Bapak.
saya akan memasukkan wajah itu ke dalam hati dan tidak pernah melupakan sampai kelak. Saya akan sampaikan kepada Allah bahwa Bapak adalah orang yang baik. Bapak itu sedemikian terhentak sampai dia katakan begini. Dia katakan begini, merasakan kebahagiaan seperti ini, saya bahkan rela menukar seluruh dunia saya dengan kebaikan. Begitu. Itu tadi cerita seorang bapak yang mencari kebahagiaan, mencari kekuatan agar hidup itu, apa yang dilakukan itu bisa bernama kebaikan. Dan ternyata hanya kebaikanlah yang membuat seseorang itu tidak pernah lepas merasakan kenikmatan yang namanya bahagia. Ya, jadi itu menjadi bagian. Jadi ketika dia sudah mengumpulkan kekayaan yang banyak, dia tidak pernah, iya senang ya. Tapi dia tidak merasakan bahagia yang ketika dolan, ketika jajakan teman ngasih uang, dia sudah lupa semua. Tapi tatapan mata anak itu tidak pernah dia lupakan. Itu yang kemudian mendorongnya menjadi punya kecintaan yang besar terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap kebaikan. Ya tadi sampai dia katakan, saya rela ya menukar dunia saya dengan seluruh kebaikan yang diperintahkan. Itu tadi maksudnya begitu. Tapi kadang-kadang kita itu mencintai Rasul dan Sunnah itu ya sesuka kita, sekita yang mau, sehingga kemudian kecintaan itu tidak diberikan mendalam ke dalam hati kita. Ya kadang-kadang bahkan ketika kita berbuat baik itu tidak merasa bahagia, merasa kehilangan. Ya, seolah-olah itu. Maka sampai dikatakan dulu sudah sering saya sampaikan. Orang yang baik itu dibuat Allah walaupun yang dilakukan itu banyak, tapi dia merasa belum berbuat banyak sehingga terdorong untuk membuat lebih banyak. Orang yang baik, orang yang lillah, orang yang cintanya untuk Allah dan Rasul itu dibuat oleh Allah sebesar apapun amal yang dilakukan, dia merasa belum berbuat apa-apa. Namun ya, orang yang hatinya itu banyak debu dunia, itu sekecil amal yang dia lakukan, dia sudah merasa banyak berbuat. Sehingga dia terhenti di sana. Ya. Jadi kita memang harus berusaha terus. Sehingga Allah itu tidak akan memberikan akhlak kepada orang yang tidak bisa menjaganya. Jadi kalau ada orang senang beramal tiba-tiba berhenti, ya itu namanya kenapa Allah tidak berikan padanya? Karena ya tadi semangatnya naik turun. Kenapa semangatnya naik turun? Ya karena tadi tidak untuk Allah dan Rasulnya. Ya, jadi itu. Kemudian yang ketiga, menegakkan hukum-hukum kebenaran. Untuk semua, tidak sedikit, untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk istri, anak, dan orang-orang yang bergantung lingkungan. Ya, menegakkan kebenaran. Ya, jadi itu tugas utama. Selebihnya boleh saja yang namanya jalan, punya teman dan lain sebagainya. Tapi proses itu tidak bisa dilepaskan. Kalau kemudian dia tidak dilakukan ya tadi, makanya hidup itu jadi keserimpet-serimpet ya. Banyak hal berat ya. Rasanya pusing. Sampai proses menegakkan hukum kebenaran itu sampai pada tataran kita berbicara tentang pengalaman empiris, itu banyak laki-laki itu harus di luar rumah. Ya. Sampai dikatakan begini, laki-laki yang di luar rumah untuk menegakkan kebenaran, kalau bahasa sekarang dakwah lah ya, menegakkan kebenaran, memberikan contoh, membimbing orang untuk menjadi baik, ya di luar dia menegakkan kebenaran, maka dia akan diberikan ketenangan di rumah. Sebaliknya, kalau di rumah itu tidak pernah tenang, itu menunjukkan apa-apa yang dilakukan di luar, ya itu menyimpang. Ya menyimpang, pumpung neng jobo dulan-dulan, pumpung neng jobo seneng-seneng, seolah-olah sudah tidak terhubung, seolah-olah merasa bebas dari ikatan-ikatan tanggung jawab. Ya, itu nanti justru akan memperberat. Dalam bahasa gampang orang Jawa begini,
banyak orang yang megah susah, tidak mau capek, itu dapatnya susah. Ya, kenapa? Ya karena tidak ada kebaikan yang gampang tuh tidak ada. Semakin susah, semakin berat, semakin besar balasannya. Ya, jadi menegakkan kebenaran. Itu menjadi bagian. Kalau belum bisa ya memang harus ikut-ikutan. Ya ikut-ikutan. Ada orang bagi sedekah Jumat. Kita belum sedekah, kita belum bisa sedekah, ya banyak sebab. Ya ikut bagi. Ya. Itu namanya ikut menegakkan kebenaran. Ya. Atau ada, ya dulu pernah ada orang yang kemana-mana ngantar saya dakwah. Ya, saya bilang, alhamdulillah, bersyukur apa? Beliau itu mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang saya lakukan. Orang yang menyiapkan dakwah, orang yang menyiapkan program-program kebaikan, sekalipun mungkin dia tidak terlibat, tidak menjadi bagian langsung, ya maka dia akan mendapatkan pahala yang sama ya dengan yang dakwah. Nah itu begitu. Jadi menegakkan hukum kebenaran itu kalau toh kita belum bisa berdiri harus berlatih sampai kemudian Allah memberikan kepercayaan kepada kita, gitu ya. Jadi ya pokoknya saya nanti nek sudah punya duit mau sedekah mau begini-begini ya enggak jadi harus melakukan sesuatu dan itu memang harus. Untuk itu kenapa kita harus terhubung dengan jamaah, terhubung dengan majelis, terhubung dengan komunitas-komunitas yang kemudian membawa kita berlatih ya untuk menegakkan dan menebarkan kebaikan. Ya, itu harus, kalau sendirian nggak bisa ya, nggak bisa. Maka orang keluar masuk ya, pergi kerja kemudian masuk kemudian tidur, nggak ada amalnya nanti ya, nggak ada amalnya. Kemudian yang terakhir yang nomor 4 itu tanggung jawab suami ya, laki-laki itu ya membuat medan magnet. Kalau bahasa Arabnya itu syaitorah, medan magnet ya. Membuat medan magnet itu gini ya, semakin luas medan magnet, namanya syaitorah, membuat medan magnet. Artinya kebaikan yang dilakukan itu nilainya besar sehingga orang itu ya terhubung. Kalau orang itu benar-benar melakukan segala sesuatu itu memang karena dia itu perintah kemudian dilaksanakan terus-menerus, Allah akan menghubungkan dengan banyak orang ya. Banyak orang, entah dalam bentuk pertolongan, entah dalam bentuk kebaikan itu kadang enggak kenal, tapi itu menjadi bagian terhubungnya itu. Maka saya juga sering begitu, saya itu sering mendapatkan SMS masalah. Ya, dan saya sering juga tidak tahu itu siapa. Tapi yang jelas orang-orang yang tanya pada saya itu pasti terhubung dengan ibu-ibu majelis taklim di mana saja. Ya. Karena saya tidak pasang iklan di pinggir jalan. Ada masalah hubungi 081 enggak. Jadi terhubung dengan majelis taklim. Dan ketika kemudian dapat masalah, saya pahami ketika Allah itu memberikan agar saya berbuat banyak itu juga begitu. Ada masalah, minta didoakan. Ya saya berhenti sejenak kemudian berdoa. Ya, berdoa. Ya, untuk dihilangkan, ya, dimudahkan. Ya, seseorang menghadapi masalah, maka kemudian malaikat menjawab. Semoga demikian juga dengan kamu. Ya, kan begitu. Allahumma inni nas'aluka ya fi musibatin ajron kasir. Allahumma ja'alni fi musibati ajron kasir wa sabr wa rahmah wa hikmah wa barakah. Ya Allah, gantikanlah musibah yang diterima kepadanya ya dengan kesabaran, dengan rahmat, hikmah, berkah. Maka kemudian malaikat menjawab semoga demikian juga dengan kamu. Nah, itu bentuk menegakkan kebenaran gitu ya. Jadi bapak-bapak ya, laki itu menjadi hal yang utama ya. Saya waktu itu ditelepon orang ada kecelakaan. Pak Iber waktu itu masih anggota dewan. Ada teman kecelakaan di rumah sakit. Itu sebenarnya sudah mengandung arti ya, kalau nanti ada apa-apa minta tolong diurus finansialnya itu. Ya. Itu kata Pak Iber, sebentar saya tak sholat dulu 2 rakaat
didoakan dulu, didoakan agar itu bagian dari kebaikan. Ya, bagian dari kebaikan, dimudahkan, dilapangkan, diberikan banyak hal, ya baru kemudian berangkat. Dan ternyata ya memang urusannya menjadi mudah. Nah gitu. Jadi membuat medan magnet kebaikan. Lah medan magnet kebaikan itu satu apa? Satu menenangkan. Menenangkan. Ya. Jadi jangan sering membuat gelisah. Ya. Kalau itu suami ya mau pergi ya bilang. Ya. Kemudian di mana ya. Atau tidak memberikan statement-statement yang apa namanya membuat gundah ya orang-orang rumah ya, misalnya ya apa namanya misalnya lagi marah kemudian dia pergi, aku mau pergi ya, nanti kalau aku tidak datang berarti aku sudah mati, nggak usah dicari gitu kan. Orang yang di rumah kan jadi kira itu tidak benar ya. Walaupun itu bentuk marah, bentuk ini dan lain sebagainya ya, mendoakan yang jelek ya harus menenangkan ya. Jadi sesuai dengan kaidah seperti dulu saya ceritakan, ada seorang suami yang istrinya tidak subur pun ya dia bilang sama dokternya, dokter tolong nanti sampaikan kepada istri saya bahwa saya yang mandul ya, saya yang bermasalah ya, tidak mandul, bermasalah ya. Kata dokternya saya tidak bisa begitu. Maka suami itu mengatakan, apakah dokter tidak tahu sayalah yang bertanggung jawab atas sedih, bahagia ya perasaan istri saya. Ya, maka itu tadi menjadi bagian yang kepengennya menenangkan. Kemudian yang kedua menyenangkan ya. Jadi jangan apa namanya? Ya tadi kalimatnya dalam bahasa Gus Bah begini. Ujian yang paling berat itu sebenarnya ada di Masjidil Haram. Ujian apa saja? Ya duitnya, ya penampilan, ya ibadah, ya sosoknya. Bayangkan, haji itu haji umroh, itu kan ujian konsentrasi kita disuruh ibadah. Sudah begitu, tidak boleh menutup wajah. Sudah begitu empet-empetan, ya kan? Kan orang tuh kalau menghindari maksiat dan sebagainya gitu. Tapi ya jarang orang yang kemudian senggol sana, senggol sini ya. Di itu tuh ya sangat tidak memungkinkan karena itu di bawah ars, jadi dikendalikan. Namun tetap ada kata Gus Bah gini, Gusti Allah itu nek meh bedo, ya, meh goda, hambanya itu begitu. Ya, wis kudune konsentrasi ya, malah diweruhi wong ayu-ayu ya. Orang Arab orang itu kan cantik-cantik. Kata ada seorang tanya, "Gus, ya Allah, wong wedok ning kene kok ayu-ayu men beda karo bojoku." Lah bojone tebake nang burine. Ya kene ya wong nang bagus-bagus timbang bojoku kayak gitu ya. Ya, artinya tidak perlu. Atau ada pertanyaan begini, ada ibu-ibu itu bertanya begini. Apakah hanya aku yang ada di hatimu? Gitu. Ya saya bilang ngomong itu mbok yang cerdas. Nanti menurutmu apakah aku itu orang yang paling cantik kalau di hatimu? Lah kalau suaminya meh ngomong paling cantik wong rayu, ya. Meh ngomong rayu engko nesu ya. Itu pertanyaan yang menyulitkan ya, dan itu tidak perlu dibahas. Saya dapat dari Gus Bah lagi ya, ketika nasihatnya Rasul kepada Jabir ketika menikah itu dikatakan dalam pernikahan itu jangan sering membicarakan hal-hal yang serius, ya serius. Ya. Artinya ya, tidak semua itu harus dibahas detail, gitu. Maksudnya begitu, ya. Jadi ketika ya biar tadi tidak menimbulkan banyak masalah, ya biar tidak menimbulkan masalah. Misalnya ada seorang suami istri yang pengen mengetahui sedetail-detailnya, ya antara apa yang menjadi perasaan istri, apa yang menjadi perasaan suami itu tidak penting ya. Tidak terlalu penting karena mesti nanti akan menjadi masalah ya. Jadi itu hal yang kita disuruh membuat hal yang menenangkan ya, hal yang menyenangkan ya, sehingga suasananya itu menjadi, kalau toh kemudian kita tidak cocok ya sudah, ya abaikan saja. Artinya itu menjadi bagian-bagian yang anggap saja kita itu sedang main drama dan mendapatkan peran harus selalu menyenangkan. Kemudian yang ketiga, baik hati. Tidak membuat sulit. Ya, baik hati. Tidak membuat sulit terhadap semua hal. Jangan suka meminta, mengatakan ya
terlalu banyak berjanji apalagi bersumpah itu menyulitkan hidup ya. Kadang-kadang kita saking marah, wes aku pokoknya janji tidak akan gitu ya. Ada seorang istri itu menyapa suaminya di kantor, sudah makan. Suaminya marah, kalau aku di kantor tuh jangan WA sering hubungi aku. Nah, itu mengganggu, istrinya jengkel ya. Wes di kene ngelek HP malah gitu, terus nomor suaminya dihapus ya. Nah itu menurut saya ya terlalu berlebihan, tapi ya banyak kasus begitu itu banyak. Wong jawab baik-baik juga bisa ya. Kita juga ini gitu ya. Nah sehingga banyak hal yang kadang-kadang kemudian tidak produktif gitu. Kenapa ya? Karena tadi kita itu suka membuat sulit. Enggak usah dipersulit lah. Apalagi ibu-ibu tuh ya misalnya. Makan dikasih sisanya suami, ya Allah rasanya ya nelongso ya, kita sudah begini makan, padahal kalau dalam bahasa kalimat ya Allah aku tuh hidup itu alhamdulillah mesti dikasih berkah, iya kan, itu bagian berkahnya itu adalah bagian yang terakhir itu. Nah kalau kemudian kita merasa kalimat kita itu yang disepelekan lah, yang tidak dianggap, ya jadi masalah besar, itu akan menjadi masalah besar ya. Baik hati ya yang enak. Kemudian yang terakhir garis besarnya suka memberi ya, suka memberi ya. Jadi orang itu dikatakan baik itu, orang itu akan oleh Allah ditumbuh kembangkan cinta dia dan cinta seseorang diikatkan kepada orang lain, dianggap ahlul khair, itu salah satu cirinya adalah suka memberi. Memberi senyum, memberi doa, memberi sesuatu. Dan yang namanya memberi itu memang harus dilatih. Sampai oleh Allah itu dikaitkan dengan sholat. Wa yuqimus sholah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang sholatnya tegak itu akan selalu mimma razaqna, mengeluarkan sebagian yang diberikan kepadanya kepada orang lain terus. Sehingga dia itu selalu, bahkan oleh Allah orang yang berlatih begitu itu oleh Allah akan diberikan bagian yang besar. Yaitu apa? Ketika membeli seseorang itu mesti dipaskai yang diinginkan. Nah kalau orang itu memberi seseorang pas apa yang sedang diinginkan, itu pahalanya sangat tinggi. Ya minimal 700 kali lipat itu minimal. Bentuk sederhana saja. Ya karena memang suka memberi, ya Allah nih yang ngerahkan. Dia itu beli donat itu harganya 1.000-an, ya kan, 10.000. Datang ke tempat tetangga, anaknya nangis minta donat. Kemudian ini ada donat, ya Allah Bu matur nuwun ya nangis. Oh itu. Dan apakah itu karena pintar memilih? Enggak. Maka ketika berbuat baik itu teruslah berlatih agar Allah memberikan bagi kita sebuah kesempatan selalu tepat sasaran, yaitu memberi sesuatu yang bermanfaat, yang sedang dibutuhkan. Nah itu yang kemudian akan menjadi bagian kehidupan kita itu strategis. Hal-hal yang biasa kita lakukan ternyata akan menambah keberkahan dalam hidup ya. Itu yang perlu kita ketahui dan itu memang butuh latihan ya. Nah itu barangkali yang kita bisa sampaikan untuk menggarisbawahi bahwa ya, hidup itu tidak sekedar bagaimana kita itu menjadi lebih senang, lebih bahagia, lebih nikmat. Tapi sesungguhnya hidup adalah sebuah proses kita itu menumbuh kembangkan mas'uliyah. Tanggung jawab kita kepada segala sesuatu yang memang ditetapkan Allah kepada kita. Dan dengan begitu maka Allah akan memberikan bagian kepada kita, perbaikan kehidupan kita, perbaikan hati kita, perbaikan cara berpikir kita, perbaikan jasad kita yang selalu produktif ya, dan perbaikan rezeki, perbaikan taraf kehidupan, dan selanjutnya adalah perbaikan izah, yaitu Allah buat dia menjadi orang yang berwibawa. Bahkan salah satu orang yang begitu itu oleh Allah akan diberi kekuasaan terhadap bumi. Bumi itu dikuasakan kepadanya sehingga seluruh unsur yang ada di bumi itu mengikuti dia dan memenuhi apa yang dibutuhkan dalam kehidupan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk bab ini. Insya Allah besok kita lanjutkan pada perbincangan tentang keluarga ya, kita teruskan agar kita pahami dan kita menjadi lebih enak, lebih nyaman, lebih senang, lebih asik berada dalam kehidupan dengan segala tanggung jawab
ya makna dan keberkahannya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu birabbik wa takunana minal mumtarin. Malakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.